selalu curahkan, selalu berikan, selalu hadiahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita alhamdulillah termasuk daripada seorang mukmin yang betul-betul menjaga dan merawat daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dengan hadirnya kita di sini itu adalah salah satu pembuktian bahwasannya kita sebagai hamba yang ingin melestarikan daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga dengan selalu kita mengisi waktu ini dengan kegiatan-kegiatan yang baik, Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di minggu yang lalu sedikit kita sudah membahas bahwasannya kaitan antara takwa dan hawa nafsu itu adalah kaitan yang begitu kuat, kaitan yang begitu erat, sehingga ketika kita ingin mengendarai, ketika kita ingin mengemudikan daripada hawa nafsu tersebut, maka sangat dibutuhkan di dalamnya yang dinamakan dengan takwa. Karena takwa inilah yang akan membatasi diri kita dan antara maksiat yang kita lakukan. Maka salah satu cara untuk kita mengendalikan daripada hawa nafsu tersebut yaitu dengan takwa. Takwa artinya memiliki peran yang sangat penting, dan kita ingin sekali mengetahui apa saja hal-hal yang dipentingkan di dalam takwa, sehingga kita bisa mengendalikan daripada hawa nafsu tersebut. Maka Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan takwa dari semua anggota badan itu begitu banyak. Artinya tidak bisa beliau sebutkan di dalam kitab yang kecil seperti ini. Akan tetapi seperti yang kita pelajari di minggu yang lalu, beliau menyebutkan tentang takwa dari hal-hal yang sangat penting untuk kita jaga. Yang mana beliau sebutkan di sini ada 5 perkara di anggota badan ini. Kalau 5 perkara ini kita jaga, maka insya Allah seluruh badan kita ini akan tunduk untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang harus kita jaga ini 5 dulu. Artinya 5 ini pokok, 5 ini adalah asasnya, 5 ini adalah asalnya, 5 ini adalah yang terpenting. Kalau 5 ini bisa kita jaga, maka seluruh badan kita akan bertakwa kepada Allah. Yang mana kalau dari 5 ini saja ada satu yang tidak bisa kita jaga untuk bertakwa kepada Allah, maka itu seluruh badan kita itu tidak mungkin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah kita sebut di minggu yang lalu, apa daripada 5 ini? Yang pertama al-ain, yang pertama mata, yang kedua al-udun, telinga, yang ketiga al-lisan, lidah kita, mulut kita, yang keempat al-galbu, kita punya hati, yang kelima al-batnu, kita punya perut. Jadi 5 hal ini adalah asas ataupun asal daripada takwa yang harus kita jaga di anggota badan kita. Kalau 5 ini kita jaga, maka semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di minggu yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas kajian yang pertama yang berkaitan dengan 5 anggota badan ini, yaitu mata. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk mereka menjaga daripada pandangan mereka, menutupi daripada pandangan mereka, menjaga daripada kemaluan mereka, menjaga mata dan menjaga kemaluan itu, kata Allah, azka lahum, perbuatan yang bisa mensucikan mereka, perbuatan yang bisa membersihkan mereka. Wallahu innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
Maha menghabari, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari apa semua yang kita perbuat. Jadi di minggu yang lalu kita ambil daripada ini ayat, Al-Imam Al-Ghazali mengambil dari ini ayat dan beliau mengatakan di dalam ayat ini terkandung 3 pelajaran. Apa 3 pelajaran tersebut? Yang pertama, kata beliau, di dalam ayat ini ada yang dinamakan dengan ta'dib. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendidik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan akhlak kepada kita. Kemudian kata beliau di sini juga ada tanbih. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Dan juga yang ketiga kata beliau, di dalam ayat ini ada tahdid. Ada sesuatu yang Allah berikan untuk menakuti hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan firman yang Allah katakan, innallaha khabirum bima yasnaun. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dari amal baik ataupun dari amal yang tidak baik, semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi ulama mengatakan kha'inah, mata itu bisa berkhianat dengan apa? Dengan kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan isyarat jeleknya kita itu dianggap khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling sembunyi-sembunyinya khianat mata itu dengan isyarat. Berapa banyak orang dengan isyarat mata ini membunuh orang? Berapa banyak orang dengan isyarat mata ini menjelekkan orang? Berapa banyak orang dengan isyarat mata ini menjatuhkan hak martabat orang? Dan Allah mengetahui itu semua. Wa ma tukhfis sudur. Dan apa yang disembunyikan di dalam hati orang dari niat jelek, niat baik, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menakut-nakuti Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan Imam Ghazali mengatakan, wa kafa bihadza tahdiran liman khafa maqama rabbi. Dan ayat ini cukup bagi orang yang memang takut kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita menganggap bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tujuan kita, maka dengan ayat ini seharusnya kita merasa takut. Kita takut artinya Allah Subhanahu wa taala, orang yang kita tuju, zat yang kita inginkan ridhonya, cintanya, kasihnya, sayangnya, yang kita harapkan semua kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini seharusnya kita merasa takut. Kalau kita berbuat, Allah yang saya cintai tahu apa yang saya perbuat ini. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang tersilap di dalam hati saya ini. Seharusnya ini cukup untuk menjadi peringatan, untuk menjadi batasan bagi orang yang menginginkan memang posisinya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita saja ketika kita mempunyai orang yang kita sayang, mempunyai seorang bapak, mempunyai seorang ibu atau kakak atau istri atau suami dan anak, kadang seorang bapak saja nggak mau jahatnya diketahui oleh anaknya. Jangankan anak ke bapak, kadang seorang bapak saja yang dia mempunyai kelakuan yang jelek saja, sejelek-jeleknya dia masih menyembunyikan kejelekannya di mata anaknya. Dia pengen anaknya nggak tahu kejelekannya dia. Itu seorang bapak ke anak karena dia sayang sama anaknya, karena dia ingin anaknya menganggap dia adalah orang yang baik, karena dia ingin anaknya itu selalu menganggap dia idolanya. Bapak ini adalah idolanya, ya seperti itu. Bapak aja pengen baik di mata seorang anak karena ada rasa cinta di situ, karena ada rasa sayang di situ. Bagaimana anak ke bapak, bagaimana murid ke guru, bagaimana bawahan ke bosnya, begitupun kita juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah, maka kita akan takut dengan ayat ini, innallaha khabirum bima yasnaun, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
Apa yang mata kita perbuat, apa yang hati kita itu pendam, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini cukup sebuah peringatan, kata Imam Ghazali. Bagi siapa? Liman khafa magawa rabbih, bagi orang yang takut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika kita semuanya disatukan dan dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup ini. Cukup ini ayat sebagai pengingat. Cukup ini ayat sebagai batasan kita untuk kita tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa hadza aslun wahidun min kitabillahi azza wa jalla. Nah, ini yang sudah di minggu lalu yang kita pelajari. Bahwasannya di dalam menjaga mata itu ada 3 fondasi yang harus kita lihat di sini. Kenapa sih kita penting menjaga mata ini? Kenapa sih mata ini harus memandang sesuatu yang elok, yang memberikan kita cahaya pahala, bukan memberikan kita gelapnya hati ataupun maksiat? Kenapa harus kita menjaga pandangan kita ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Yang pertama apa? Di sini beliau mengatakan magala subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa yang dikatakan oleh Allah? Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Salah satu alasannya ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi seperti tadi. Itu salah satu alasannya. Kemudian alasan yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ma rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kami riwayatkan, yang telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nawaru ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis faman tarakaha adagahu Allah taala ta'ma ibadatin tasurruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasannya melihat daripada keelokan perempuan. Eloknya perempuan di sini yaitu tempat-tempat badan perempuan yang bagus. Nggak usah kita jabarkan, kita sudah tahu ini. Orang yang melihat daripada bentuk badannya ataupun dari badan-badan perempuan yang bagus tersebut, itu adalah kata Nabi sahmun masmumun min sihami iblis. Itu ibarat anak panah yang masmum, yang beracun. Daripada racunnya iblis, daripada racunnya iblis. Faman tarakaha, maka Nabi mengatakan barang siapa orang yang meninggalkan daripada pandangan matanya kepada perempuan tersebut, adagahullahu taala qa'ma ibadatin tasurruh. Allah akan titipi dia lezatnya ibadah. Tasurruh yang itu semua akan menyenangkan hati dia. Allah akan mencicipikan halawah, manisnya, lezatnya daripada dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ini merasa di setiap sholatnya, di setiap bacaan Al-Qur'annya, di setiap zikirnya, di setiap i'tikafnya, di setiap sedekah kita atau perbuatan-perbuatan yang baik, terkadang kita tidak dapatkan lezatnya, rasa ibadah itu tidak kita rasakan. Kita hanya sholat saja, habis itu pulang. Yang ngaji Allah berikan dia taufik untuk ngaji di hari itu, dia ngaji habis itu sudah selesai. Walaupun kita semua di dalam ngaji itu memang tidak ada yang merasa bosan, karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan satu mukjizat dalam Al-Qur'an, bagi orang yang mentilawahkan Al-Qur'an enggak bakal bosan walaupun dia ulang-ulang terus. Coba aja ente baca amma yatasaalun setiap hari, enggak bakal bosan. Kita baca Yasin setiap hari, enggak bakal bosan. Kita baca surah Al-Baqarah setiap hari, mau kita baca, mau kita ulang, enggak bakal bosan. Itu salah satu mukjizat daripada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala enggak bikin bosan orang yang membaca daripada Al-Qur'an. Akan tetapi rasa nikmat, lezatnya di dalam beribadah itu kita belum cicipi itu. Kita tidak rasakan itu. Karena di dalam ibadah ada rasanya, ada manisnya, ada lezatnya, ada enaknya. Seperti orang makan enak, ada rasa. Dia makan ikan rasanya seperti itu, dia makan ayam rasanya seperti itu, orang makan rempah kuning rasanya seperti itu. Bahkan kita menganggap orang Bangka ini rempah kuning paling istimewa di Bangka ini.
Ya, nggak makan rempah kuning seminggu kayak orang apa dia? Harus ada rempah kuning. Enak rempah kuning, enak. Nah, ibadah ada rasanya seperti itu. Ya, ada rasanya seperti itu ada rasanya. Tapi kita nggak rasakan. Tapi kita belum merasakan daripada lezatnya ibadah. Ya, tentu perlu istiqamah, tentu perlu istimrar, tentu perlu mudawamah. Untuk kita merasakan lezatnya ibadah, tentu perlu itu semua. Ya, salah satunya untuk merasakan lezat ibadah ini bertakwa kepada Allah di dalam menjaga mata kita. Ya, karena di dalam menjaga mata Allah akan titipi kita lezatnya ibadah. Ada seorang daripada ulama di bulan puasa dia tidak mau baca Al-Quran di siang hari. Kenapa dia nggak mau baca Al-Quran di siang hari? Karena ketika dia baca Al-Quran di siang hari, air liur dia itu berubah jadi rasa madu. Kalau kita kan air liur kita pahit tuh. Air liur kita pahit, nggak ada rasanya sama sekali. Mungkin bau mungkin. Kalau kita telan air liur kita pada saat puasa, selagi belum keluar daripada area mulutnya nggak masalah. Mau ente jadikan satu teguk air, mau ente kumpulin itu air liurnya sampai mentok ente punya pipi sampai ada air semua bisa ditelan lagi, nggak masalah. Nah ini orang yang ulama yang seperti ini, dia nggak mau baca Quran di siang hari, bukan dia nggak tahu fadilah baca Quran di siang Ramadan, dia tahu itu. Tapi karena dia merasa di setiap dia baca Quran air liurnya itu rasanya seperti madu, jadi dia nggak mau, dia takut membatalkan dia punya puasa. Dia takut membatalkan dia punya puasa karena setiap dia ngaji air liurnya rasa kayak madu. Setiap dia ngaji air liurnya rasa kayak madu. Dan sebagian daripada ulama ketika sholatnya cepat. Ditanya kenapa ente sholatnya cepat? Karena kalau saya sholat lama dikit keluar sperma saya. Pernah nggak ente berasa sholat mau keluar sperma? Tahu sperma, tahu kan? Sperma. Pernah nggak ente merasa seperti itu? Boro-boro Kalau kita sholat pengen cepat-cepat karena kita bosan sholat. Pengen cepat-cepat karena kita nggak ngerasa nikmatnya. Pengen cepat-cepat karena kita lebih ngurusin perkara dunia kita, kebun kita, cabai kita, semuanya, toko kita punya ini, wah cepat-cepat kita takut ada pengunjung, takut ada ini. Kalau yang takut istri, takut dicari istrinya. Tapi mereka ini buru-buru dalam sholatnya karena mereka rasakan lezatnya sampai bisa mengeluarkan sperma daripada kemaluan mereka. Saking lezatnya mereka di dalam sholat. Tentunya hal ini bisa mereka capai, bukan sesuatu hal yang mudah, yang sulit. Ada sebagian ulama mengatakan saya baru bisa merasakan lezatnya sholat di shaf pertama. Baru bisa merasakan, karena tadi di setiap ibadah itu pasti ada lezatnya, pasti ada rasa. Di setiap ibadah pasti ada rasanya. Makanya beliau mengatakan saya baru merasakan lezatnya sholat di shaf pertama itu setelah saya sholat di shaf pertama selama 20 tahun. 20 tahun sholatnya di shaf pertama aja. Istiqomah dia. Artinya selama 20 tahun dia pasti sholat berjamaah. Pasti nggak itu? Pasti. Selama 20 tahun nggak pernah dia nggak sholat jamaah. Pasti dia sholat jamaah. Dan di setiap 20 tahun itu sholat jamaahnya pasti di shaf pertama. Dan dia katakan selama 20 tahun, di 20 tahun itu baru saya rasakan lezatnya sholat di shaf pertama. Kalau kita cuma datang sekali sholat, baru datang sekali, kadang jamaah, kadang enggak, terus tiba-tiba mau merasakan lezatnya manisnya ibadah, ya mimpi. Mending tidur saja, mimpi mungkin, mungkin. Karena sesuatu yang seperti ini enggak kita dapatkan bil huwaina, enggak kita dapatkan dengan malas-malasan, enggak bisa. Kita ini udah tahu semua teori di dalam semua perkara kita tahu. Orang Bangka ahli berkebun, kita sudah tahu. Misalnya, kita sudah tahu mau dapat sawit banyak, kita udah tahu caranya gimana. Dirawat terus, dipupuk terus, dikasih jenjangnya, dikasih racunnya, pupuknya mutiara atau apa nama-nama pupuk sini. Nanti 2 bulan ke depan pupuk ini, 2 bulan ke depan lagi pupuk yang ini, 2 bulan ke depan lagi pupuk yang ini. Kita udah tahu semua tuh. Kalau mau dapat bagus, repot dulu, usaha dulu.
duit keluar, tenaga keluar, pikiran keluar, baru panennya besar. Nah, begitupun di dalam hal ibadah. Perlu kita mujahadah, perlu kita sungguh-sungguh. Nah, di sini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita cara. Kalau kita pengen mendapatkan daripada lazzatul ibadah, lezatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya kita jaga mata. Karena dengan kita menjaga daripada pandangan kita, Allah Subhanahu wa taala akan titipi kita rasa kita beribadah kepada Allah, yang mana rasa tersebut tasurruh. Rasa tersebut membuat kita senang, membuat kita lapang, membuat kita ceria. Ya, obat di dalam segala hal di dalam urusan dunia ini ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ada penyair mengatakan, faya naimi illal wisal, faya adabi illal firaq. Oh, sungguh nikmat di atas semua kenikmatan. Apa itu al-wisal? Bersambung diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaitkan diri ini kepada makhluk yang kita cintai saja rasanya enak, rasanya nikmat. Apalagi misalnya kalau ada yang di sini nikah sama orang yang dia cintai, nikmat rasanya udah dapat. Nikmat. Ente mempunyai orang yang ente cintai di dunia ini, kemudian ente selalu bersama-sama dia, bersambung sama dia, nikmat rasanya. Apalagi kita mengkaitkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambungkan hati ini kepada Allah, itu nikmat yang luar biasa, yang bisa melupakan segala rasa sakit, rasa sengsara yang ada di dunia ini, semuanya itu karena bersambung seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira misalnya Bilal ibnu Abi Rabah, kenapa dia bisa tahan disiksa? Disiksa dia, ditelanjangin dia, dibawa dia dengan telanjang bajunya, dibawa di di padang pasir di kota Mekah yang begitu panasnya, ditelentangkan di padang pasir tersebut dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju, panas terik, panas matahari yang begitu dahsyat, bawahnya padang pasir, bagaimana? Kemudian ditimpuk dengan batu yang begitu besarnya, sakit yang begitu dahsyat yang nggak bakal bisa tanggung sama manusia. Kenapa dia bisa kuat? Karena di setiap dia mengatakan ahad, kata ulama, di situ hati dia bersambung kepada Allah. Dan ketika hatinya dia mengucapkan ahad tadi, nikmat dia mengingat Allah, nikmat dia berzikir kepada Allah, niat dia menyambungkan hatinya kepada Allah tersebut, melupakan rasa sakit yang ada di dunia. Nggak sakit lagi dia, nggak ada dia rasa sakit dia dijemur, rasa sakit dia ditimpuk dengan batu. Dan sebagian ulama mentafsirkan ayat tentang Nabi Ibrahim, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, apa Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Ibrahim? Kuni bardan, jadilah kau wahai api bardan, dingin, wassalam, dan pelindung atas Nabi Ibrahim. Api yang sifatnya panas jadi menjadi dingin. Bukan ngebakar Nabi Ibrahim, bukan, tapi kenapa tadi? Wisal, bersambungnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bisa kita dapati. Kita bisa seperti itu. Asagi bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua kepada makhluk pilihan itu kekal abadi. Allah bisa berikan kita apapun yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu, bisa Allah berikan kepada kita. Tapi tergantung kita mau nggak meniti jalan seperti jalannya mereka. Kita mau nggak berjuang seperti berjuangnya mereka. Kita mau nggak menjaga mata kita dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Nikmat. Makanya kita jangan heran ketika kita mendengar fulan ibadahnya sekian, fulan ibadahnya ini, fulan ibadahnya ini. Ada yang nggak tidur tahunan, ada yang nggak tidur 30 tahunan, ada yang nggak tidur, ada yang nggak makan ini, ada yang nggak makan ini. Biasa. Nikmatnya mereka, makannya mereka itu beda seperti apa yang kita lakukan di setiap hari. Maka di sini
Diriwayatkan juga dengan riwayat yang lain, an-nadharu ilal mar'a sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakahu ibtigha'a mardatillah a'tahu Allahu imanan fi qalbihi yajid halawatah. Sama seperti hadis yang tadi, tapi di sini berubah lafadznya saja. Orang yang menjaga pandangannya daripada pandangan ke perempuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan Allah berikan iman, yang mana iman tersebut Allah titipi dia manisnya. Ya, Allah titipi dia halawah, manis daripada iman. Manis daripada iman. Nabi SAW juga mengatakan, likulli ibni Adam hadzuhu minadz-zina, fal aynani tazniyanihi wa dinahuma an-nadhar, wal yadani tazniyani wa dinahuma al-batsh, wal rijlani tazniyani wa dinahuma al-mashyu wal fam yadni wa dinahu al-qubul aw al-kalam. Di setiap daripada anak Adam itu, bagian daripada bagian tubuh kita itu mempunyai bagian di dalam berzina. Artinya di setiap anggota tubuh ini kita bisa berzina. Mata itu bisa berzina dengan kita memandang. Tangan bisa berzina dengan kita memegang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita punya kaki bisa berzina dengan kita berjalan di sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya lisan juga bisa berzina dengan kita berbicara sesuatu yang tidak layak untuk kita ucapkan, itu juga dianggap zina. Maka oleh karena itu kita disuruh menjaga pandangan. Pandangan ini harus dijaga. Artinya menjaga pandangan itu bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi perempuan juga harus menjaga pandangan. Perempuan itu harus juga menjaga pandangan. Nah, disebutkan di sini an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan ada sahabat Nabi yang bernama Ummi Maktum. Tahu nggak Ummi Maktum nih? Sahabat Nabi. Beliau buta. Ummi Maktum sahabat Nabi buta. Nggak bisa ngelihat. Laki-laki nih. Laki. Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum. Buta nih. Buta. Dia izin masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di rumah Rasulullah ini Rasulullah lagi duduk dengan dua istrinya, Ummu Salamah sama Maimunah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Ummu Salamah dan Maimunah, ihtajibah. Kata Rasulullah, ente tutup ente punya muka. Ente tutup. Kata Ummu Salamah, awalaisa bi'ama la yubsiruna. Ya Rasulullah, Ibn Ummi Maktum ini buta Rasulullah, enggak bisa ngelihat kami. Dia ini buta, buat apa kami tutup? Kami punya muka, dia buta, nggak bakal bisa ngelihat kami. Artinya masih dai, nggak ada hajat untuk kami nutup muka kami. Buat apa kami nutup muka kami kepada orang yang memang nggak bisa ngelihat kami, buta? Apa kata Rasulullah SAW? Wa antuma la tubsirani. Biar kalian berdua itu juga nggak ngelihat dia. Buat dia nggak ngelihat ente juga jangan ngelihat dia. Artinya apa? Perempuan juga disuruh menjaga pandangannya kepada laki-laki yang tidak mahram kepada perempuan tersebut. Nggak boleh. Walaupun perempuan nggak bisa seenaknya dia mandang laki-laki, nggak bisa. Karena walaupun laki-laki itu buta, tapi dia laki-laki, dia ada di dalam diri dia apa yang ada di dalam laki-laki lain. Makanya bahkan sangat dilarang keras ada seorang perempuan yang duduk dengan laki-laki yang buta. Artinya dia ngerasa laki-laki ini buta, dia nggak tahu ini. Nggak boleh seperti itu. Karena itu nih, semakin orang menjaga pandangannya, maka disebutkan semakin aktar hadzuhu fil jima. Au quwwatul jima. Orang itu semakin dia menjaga pandangannya, semakin kuat dia di dalam berjima. Artinya kemauan dia untuk berjima itu semakin kuat. Kalau dia menjaga daripada pandangan. Nah, orang yang buta ini kan secara tidak langsung
mau tidak mau dia pasti menjaga pandangan dia. Mau dia ngelihat yang haram memang nggak bisa. Bukannya dia nggak mau ngelihat yang haram, dia memang nggak bisa. Karena dia termasuk orang yang menjaga pandangan dia, tidak pernah melihat daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka syahwat dia di dalam berjima itu lebih kuat. Syahwat dia dalam berjima itu lebih kuat. Makanya harus dijaga. Kayak nggak boleh hukumnya perempuan khalwah sama orang yang buta, itu juga nggak boleh. Bukan kan sama orang biasa saja, yang buta saja nggak boleh. Makanya kita itu kalau kita ingin tadi mendapatkan tadi buah atau kemampuan fil jima, jaga pandangan. Makanya Imam Qurtubi di dalam salah satu tafsirnya beliau mengatakan kenapa para ulama itu yuhib ti'dad az-zawaj. Kenapa sih ulama-ulama itu senang kawin banyak? Kenapa mereka senang kawin banyak? Karena mereka itu menjaga pandangannya. Mereka nggak mungkin memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka dia punya syahwat itu terkumpul. Karena kan tadi kita udah pelajari tadi al-ainan tazniyan, mata itu juga bisa berzina. Zinanya mata dengan apa? Zinanya mata dengan memandang. Artinya dengan kita memandang seseorang, maka syahwat kita itu teralihkan dengan pandangan tersebut. Ngelihat ini teralihkan syahwat kita ke situ. Ngelihat yang satu lagi teralihkan pandangan kita. Akhirnya apa? Nafsu kita juga untuk berjima itu nggak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat. Makanya kenapa ulama itu hobi kawin? Jangankan ulama, anbiya juga seperti itu. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka menjaga pandangannya. Sehingga dengan mereka menjaga pandangannya ini nafsu mereka itu terkumpul. Nafsu mereka itu terkumpul. Makanya mereka suka mengganti-ganti istri, kawin kayak gitu. Jadi itu memang hikmah daripada orang yang menjaga pandangan. Jadi kalau kita pengen diberikan kekuatan di dalam tadi urusan ranjang tadi, jaga pandangan itu. Jaga pandangannya. Kalau sebulan sekali, berarti pandangannya kemana-mana. Kemana-mana. Semakin kuat orang seperti itu, berarti semakin kuat juga dia menjaga pandangannya. Seperti itu. Dan ini memang sesuatu ibadah yang luar biasa. Akan ada dari Hambali, ulama dari Hambali, mereka mengatakan saya itu kalau lagi nulis atau mengarang satu kitab, kalau udah pusing palanya, udah pusing mau nulis apa, masih bingung, dia bilang apa? Aku datangkan istriku, aku berjima, habis itu aku uraikan semua masalah. Selesai, jadi hilang. Artinya ngumetnya, pusingnya itu hilang, selesai. Jadi dia bisa ngerjain dari awalnya dia bingung mau nulis apa lagi, kata-kata apa lagi, mau bawa yang mana lagi, mau nulis yang mana, bingung dia datangkan istrinya, habis selesai dia datangkan istrinya, dia nulis lagi lancar. Nulisnya lancar. Seperti itu. Seperti itu. Maka kalau kita pengen seperti itu juga, jaga pandangan kita. Jaga kita punya pandangan. Maka ketika udah jaga pandangan, nggak masalah. Mau nikah lagi, mau nambah lagi, mau ini lagi, silakan. Silakan. Asyari abahalakum. Syariat memperbolehkan kalian. Syariat memperbolehkan kalian. Besar mana pengaruh syariat sama pengaruh istri? Besar mana? Pengaruh syariat sama pengaruh istri besar mana? Pengaruh syariah, pengaruh syariat. Jadi jangan takut, ikutin apa kata syariat. Kalau mampu, kalau nggak mampu cukup satu. Wa inna wijdan halawatil ibadah wa lazzatil munajah minal abidin bimakan. Dan sesungguhnya mendapati manisnya ibadah dan lezatnya bermunajah bagi orang-orang ahli ibadah itu mempunyai posisi yang tinggi. Mungkin kalau kita yang biasa ini, kita nggak pernah merasakan, makanya kita nggak terlalu kita kejar.
Tapi orang-orang ahli ibadah, lezat ibadah bagi mereka itu penting. Ya, lezatnya ibadah, rasanya ibadah, manisnya iman bagi mereka itu penting. Ya, makanya mereka bisa menjaga diri mereka untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena mereka udah rasakan ini semua. Mereka udah rasakan ini semua. Wa hadza syai'un mujarrab. Dan ini sesuatu yang mujarrab, memang yang sudah dicoba. Memang sesuatu yang mujarrab artinya pasti bisa, pasti adanya. Kalau kita jaga mata, insya Allah Allah akan berikan kita lezatnya beribadah. Nah, coba saja. Jadi mulai sekarang kita jaga, kita punya mata. Jangan kita memandang siapapun, sesuatu perempuan yang bukan mahramnya kita. Jangan kita pandang. Kita tundukkan pandangannya kita. Nah, terutama di dalam acara-acara. Kita ini kan banyak di dalam acara-acara sekarang ini yang terkadang gabung sudah sama perempuan. Mau akikah, mau nikahan, mau maulutan dan semuanya. Banyak kita sudah gabung seperti itu. Maka di sini kita jaga. Kita jaga, kita punya pandangan. Jangan kita ngelihat. Jangan kita ngelihat siapapun yang bukan mahramnya kita. Khusus keluarga. Keluarga yang bukan mempunyai hubungan mahramiyah, sepupu, periparan, biras, siapa lagi biasanya kita anggap keluarga, besan. Nah, itu walaupun dibilang keluarga, tapi itu perempuan ajnabiyah, yang nggak boleh kita pandang mereka itu seperti kita memandang orang-orang yang mempunyai hubungan mahramiyah dengan kita. Nggak boleh. Nah, sebagian daripada kita ini, bahkan bukan hanya sebagian, terkadang ini udah sifatnya umum, menyeluruh. Siapapun itu, kalangan manapun, mudah menganggap ini sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Bahkan digaung-gaungkan dengan kata keluarga saya, adik saya. Padahal bukan adik dia, bukan adik kandungnya artinya nyentuh dia haram, nggak boleh. Tapi kita masih anggap itu sesuatu yang biasa. Padahal dosa dari situ ngalir terus. Dosa dari situ ngalir terus. Sentuh haram, khalwat haram, buka kerudung haram, buka aurat haram semua itu. Nah, itu yang harus kita jaga. Itu yang harus kita jaga. Jangan kita menganggap hal-hal yang seperti itu hal biasa. Enggak, ini enggak biasa. Itu bukan hal yang biasa. Alimahu wa tahaggagahu man amila bihi annahu idam tana'a 'anil nadhari ila ma la ya'ni yajid ladzatan lil ibadah wa halawatan lit ta'ah wa lil qalbi safwah lam yajidha qabla dzalik. Orang yang mengamalkannya, maka dia sudah mengetahuinya bahwasannya orang yang menjaga mata, maka dia akan mendapatkan lezat di dalam beribadah, manis di dalam berbuat taat, dan dia akan dapati di dalam hatinya kesucian, kejernihan yang belum dia dapati sebelumnya. Akan di sini ditambahi faedahnya. Salah satu hikmah kita menjaga mata, maka hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati bersih itu penting. Karena hati mahal nadharillah, tempat pandangan Allah kepada hambanya itu hati. Allah nggak mandang rupa, Allah nggak mandang jabatan, Allah nggak mandang pakaian. Yang Allah pandang itu adalah hatinya. Mau mukanya sejelek apa, mau pakaiannya serobek-robek seperti apa, yang Allah lihat itu hati seseorang. Selagi hatinya bersih, maka hatinya itu tempat Allah pandang dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan kedua kenapa kita harus menjaga mata. Kemudian alasan yang ketiga untuk kita menjaga mata,
antanzura ila kulli udwin min a'dha'ika yasluh limaza. Alasan yang ketiga, kita ini harus mengetahui, harus memerhatikan, harus tahu Allah Subhanahu wa taala berikan kita daripada anggota tubuh ini. Allah berikan kita mata, Allah berikan kita mulut, Allah berikan kita telinga, Allah berikan kita tangan, Allah berikan kita kaki. Itu untuk apa? Sepatutnya itu digunakan untuk apa? Kita punya mata itu digunakan untuk apa? Itu kita harus ketahui dulu. Maslahatnya, sebaik-baiknya, dan apa yang patut untuk kita lakukan dengan anggota badan ini untuk apa semuanya. Wa yuntadhar lahu madza, dan apa yang ditunggu mata ini yang Allah berikan kepada kita ini, ada sesuatu yang menunggu yang besar untuk kita pandang. Untuk kita gunakan mata ini kepada sesuatu yang lebih besar. Apa? Fa'ala hasabi dzalika tasunhu wa tahfaduh. Ketika kita tahu sudah hakikat mata ini gunanya untuk apa, tangan gunanya untuk apa, kaki gunanya untuk apa, ketika kita tahu hakikatnya, maka kita bakal jaga, kita bakal rawat. Artinya kita betul-betul jaga kita punya mata, jangan sampai dia memandang sesuatu yang tidak semestinya dia pandang. Kalau kita tahu gunanya kita punya mata, maka di sini disebutkan farrijlu lil masyri fi riyadil jannah wa qusuriha. Apa gunanya kaki kita ini? Apa yang menunggu kaki kita ini sehingga kaki kita ini harus kita jaga? Nah, kaki kita ini gunanya untuk apa? Lil masyri fi riyadil jannah. Kita punya kaki gunanya nanti kelak untuk jalan di taman-tamannya surga, untuk berjalan di istana-istananya surga. Kaki ini gunanya seperti itu. Yang menunggunya kaki ini berjalan di mana? Di taman-taman surga. Wal yad li ka'si syarab wa tanawulil athmar. Kita punya tangan untuk apa? Kita punya tangan apa yang ditunggu tangan kita ini? Tangan kita ini digunakan kelak nanti untuk mengambil daripada minuman daripada telaga Al-Kautsar. Yang mana di situ ditunggu oleh baginda Nabi besar Muhammad, disambut oleh putra dan cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang bisa meminum daripada telaga Al-Kautsar. Dan cara orang meminum telaga Al-Kautsar ini banyak caranya. Ada orang yang diberikan gelas meminum daripada telaga Kautsar. Ada lagi orang yang tangan baginda Nabi besar Muhammad menjadi gelas untuk dia minum daripada telaga Al-Kautsar. Nah, beruntung orang yang Nabi SAW menjadikan kedua tangannya gelas untuk mengambil daripada air yang ada di telaga Al-Kautsar, kemudian tangan tersebut yang berisi air tersebut diberikan kepada mulutnya kita. Sungguh beruntung ketika kita dijadikan umat yang meminum daripada telaga tersebut melewati daripada kedua tangan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menunggu kita. Wa tanawulil athmar, untuk ngambil buah-buah yang ada di surga. Inti mau buah apel. Nah, tangan inti gunanya itu. Ngambil minum di telaga Al-Kautsar, ngambil buah-buahan yang ada di surga. Wa kadzalika fi sairil a'dha, begitupun semua yang ada di dalam anggota badan kita ini gunanya kepada sesuatu yang baik. Kalau di dunia gunanya tangan ini untuk berdoa, gunanya tangan ini untuk menolong, gunanya tangan ini untuk berbuat yang baik. Mata pun seperti itu, kaki pun seperti itu, mulut pun seperti itu. Fal ain, apa gunanya mata kita di akhirat kelak? Innama hiya lin-nadhari ila rabbil alamin subhanahu wa ta'ala. Kita punya mata kita gunanya kelak nanti untuk memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya setiap orang mukmin kelak nanti di surga akan diberikan nikmat yang paling luar biasa melebihi daripada nikmat surga, yaitu memandang Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi kaifin wan hisab. Caranya bagaimana itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pasti
Kita mata ini gunanya untuk memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita memandang, apa yang kita pandang, bagaimana ininya, itu semua diserahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ulama mengatakan maksud daripada nazar yaitu ma'rifah. Maksud daripada kita memandang Allah yaitu Allah berikan kepada kita ziyadatul ilm wa ziyadatul ma'rifah fi datillah. Allah berikan kita penambahan di dalam pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti apa yang dipahami oleh akidah-akidah yang lain. Ada sebagian mengatakan melihat Allah, yaitu melihat Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai kepala, Allah mempunyai muka. Enggak seperti itu. Ada sebagian mazhab akidah enggak mengakui Allah punya kepala. Mereka bilang Allah punya muka, Allah punya tangan, Allah punya kaki, tapi Allah enggak punya kepala. Aneh enggak kira-kira? Aneh enggak? Aneh. Ada sebagian pemahaman seperti itu karena mereka mengambil nas zahir daripada ayat Al-Qur'an. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ngambil dari hadis, ada hadis bilang Allah punya tangan. Ada hadis bilang yang di situ ada lafaz kakinya. Ada ayat Quran mengatakan Allah itu ada mukanya. Tapi mereka bilang Allah nggak ada kepalanya. Kenapa? Nggak ada nasnya Allah punya kepala. Aneh nggak? Kita aja namanya manusia dibilang ada muka tapi nggak ada kepala. Aneh nggak? Aneh. Nah itu tadi pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi, yang salah tadi kayak gitu tuh. Mereka berani mengatakan Allah mempunyai muka, mempunyai tangan, mempunyai kaki, tapi mereka juga berani bilang Allah nggak punya kepala. Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sifat 20 itu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala maha berbicara? Kenapa ada sifat kalam? Kenapa ada sifat sama? Kenapa ada sifat basar? Kenapa? Karena seorang manusia dinyatakan manusia yang sempurna kalau dia bisa melihat. Manusia dikatakan manusia yang sempurna kalau dia bisa mendengar. Manusia dikatakan manusia yang sempurna kalau dia bisa berbicara. Kita saja sama makhluk, kalau ada orang nggak bisa mendengar, kita bilang apa? Cacat. Kalau ada orang nggak bisa melihat, kita bilang cacat. Ada orang nggak bisa ngomong, kita bilang cacat. Nggak sempurna ini orang. Maka kesempurnaan yang ada di dalam makhluk pasti ada di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak ada. Ketika ada orang mengatakan ini orang punya muka gak punya kepala, artinya orang itu sempurna apa enggak? Enggak sempurna. Maka gak mungkin itu semua dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang salah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita memang meyakini betul kita sebagai seorang mukmin akan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nanti di hari kiamat. Semua daripada kita akan diberikan nikmat oleh Allah, tapi nikmat seperti apa yang Allah berikan Allah dalam memandang Allah itu tergantung amal kita masing-masing. Orang itu berbeda dalam memandangnya nanti, tergantung amalnya. Kalau amalnya tinggi, Allah berikan dia lebih besar lagi. Kalau amalnya biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Dan salah satu termasuk daripada doanya para aulia wassalihin, mereka minta kepada Allah apa? Mereka minta kepada ya Allah, berikan kami pandangan untuk melihatmu kelak nanti di hari kiamat sebagaimana Nabi besar Muhammad memandangmu. Itu satu doa mereka. Mereka minta diberikan pemandangan nanti kelak di hari kiamat ketika memandang Allah seperti pandangannya Nabi ketika Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkat derajat nanti itu berbeda-beda. Tapi kita meyakini itu dulu. Kita harus meyakini itu karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ini. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah enggak meyakini itu. Karena Mu'tazilah mereka mengatakan kalau orang melihat Allah berarti yang namanya melihat seperti orang melihat makhluk kayak gini. Ada mukanya, ada ini. Maka mereka enggak meyakini itu. Berbeda dengan Wahabi. Wahabi sama seperti kita. Salafiyah sama seperti kita, sama bisa memandang Allah. Tapi tadi mereka bilang apa? Memandang Allah seperti orang lihat kayak kita ini. Ada mukanya, ada tangannya, ada ini ya. Kita nggak seperti itu.
Memandang Allah, tapi hakikat bagaimana cara kita memandang Allah, semua itu kita kembalikan nanti kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting di sini kita berdoa kepada Allah, kita sebagai seorang mukmin diberikan kenikmatan mata ini untuk bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu keberuntukan kita punya mata seperti itu. Maka kalau kita sudah mengetahui hakikat keperuntukan mata kita itu untuk dijadikan untuk apa, maka di situ baru kita menjaga kita punya mata. Oh, kita tahu akhirnya mata ini penting sekali. Yang bakal menunggu mata ini adalah sebuah kenikmatan yang begitu besar, melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lain, bahkan lebih besar daripada memandang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang memandang Nabi saja jatuh cinta, jatuh hati, dia berani korbankan semua yang dia miliki dengan memandang sekali saja sepintas wajah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa taala? Maka keberuntukan mata ini sungguh luar biasa. Maka kita jaga. Jangan kita melihat mata ini, memandang dengan mata ini sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa fid daraini karamatun ajallu wa akbar min dzalik, dan tidak ada di dalam dunia dan akhirat kemuliaan yang lebih mulia daripada memandang Allah Subhanahu wa taala. Fa haqiqun li syai'in yuntazar wa yurja lahu mithlu hadhil karamat an yusana wa yuhfad wa yu'azzam wa yukram. Maka sesuatu hal yang menunggu yang mulia yang seperti ini, kaki gunanya untuk berjalan di taman surga dan daripada istana-istananya, tangan untuk menggapai daripada gelas telaga Al-Kautsar yang untuk kita minum, mata untuk memandang Allah. Maka hakikat kemuliaan yang seperti ini, yang menunggu kita ini, yang kita harapkan ini, maka harus kita jaga. Harus kita jaga. Fahadhil usulus salasah iza ahsanta ta'ammula fiha kafatkal mu'nata fi hadzal fasl wallahu waliyyut taufiq wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dan ini adalah dasar yang tiga ini. Apa yang tiga ini tadi? Kenapa kita harus jaga mata? Karena Allah mengatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua apa? Nabi mengatakan pandangan kita kepada mahasidil mar'ah itu adalah racun daripada racunnya iblis. Yang meninggalkannya maka dia akan mendapatkan daripada lezat rasanya ibadah. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga apa? Bahwasannya kita harus mengetahui hakikat mata itu digunakan untuk apa. Yang menunggu mata ini itu apa? Yaitu untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan alasan ini, kalau kita menjaga mata dengan tiga hal ini, maka Imam Ghazali mengatakan kafatkal mu'nata fi hadzal fasal, maka cukup, inti nggak bakal capek lagi di dalam pekerjaan ini. Inti nggak bakal repot lagi, inti bakal jaga, inti punya mata. Kalau inti punya alasan tiga ini. Kalau kita pegang kita alasan tiga ini, maka kita bakal jaga kita punya mata. Wallahu waliyyut taufiq wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Maka sekian dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Maka kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini yaitu bahwasannya taqwa yang harus kita jaga di dalam anggota badan ini, yang harus kita jadikan prioritas utama menjaga daripada anggota badan ini, yaitu ada 5. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lisan, yang keempat hati, yang kelima perut. Kalau 5 ini kita jaga, maka semua anggota badan kita akan ngikut untuk bertakwa kepada Allah. Maka yang pertama mata itu kita jaga karena satu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam perintah Allah ini terkandung 3 poin tadi. Ada ta'dib pendidikan, ada tanbih peringatan, ada tahdid yaitu menakut-nakuti dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian alasan yang kedua, Nabi SAW mengatakan orang yang mau mendapati lezatnya ibadah, dia harus meninggalkan pandangannya kepada perempuan. Kemudian alasan yang ketiga yaitu mata ini gunanya untuk sesuatu yang mulia, yaitu memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena kegunaan mata ini mulia, kita harus menjaga mata ini untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita